dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudari Holly Sophia pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya sidang. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Holly Sophia pada hari ini, Selasa 28 November 2023, dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, dipersilakan terdakwa untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah benar saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan? Dilakukan terbukti bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Ini terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar, akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga mempunyai barang bukti meninggal dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Nabila Ramadhani, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Betul yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silahkan duduk. Baik, dimohon dalam memberikan keterangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga Ibu Holly. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira sudah lebih 7 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik yang mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orangnya tertutup dan sedikit pendiam. Ibu Halis juga memiliki temperamental yang buruk yaitu sering marah-marah tidak jelas. Ibu Halis juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
Para saksi, silahkan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pukul 8 pagi hari Selasa tanggal 21 November saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Ibu Holis dan adiknya. Tak lama kemudian saya pun mendengar suara barang jatuh, lalu saya panik. Lalu, setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu juga? Baik, pada saat itu di ruang tamu saya melihat Ibu Holis dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu Ibu Holis pergi ke dapur membawa pisau dapur, lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adiknya Ibu Holis. Setelah itu saya pun lari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat itu di luar saya melihat Ibu RT. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara terdakwa dengan korban? Baik, hubungan antara Ibu Holis dan adiknya memang kurang harmonis, dikarenakan Ibu Holis ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa Ibu Holis ini belum pantas menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari pihak terdakwa. Silahkan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Iya betul, Ibu Holis dan adiknya saling memukul. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwasannya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang menunjukkan bahwasannya terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pipinya patah, dan ini menunjukkan bahwasannya pada saat kejadian berlangsung bukan hanya korban yang memiliki luka, namun terdakwa juga memiliki luka. Instruksi yang mulia, korban memukul terdakwa bukan hanya terdakwa emosi, akan tetapi juga suatu perlindungan diri, tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, tunggu dulu. Mari dengarkan lagi pernyataan dari penasihat hukum. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia, saya ingin bertanyakan kembali kepada saksi, bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung? Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Ibu Holis sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan saksinya? Baik, yang mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap untuk memberikan kesaksian. Pada saksi pertama, silakan kembali di bangku belakang. Saksi kedua, silakan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudari saat ini? Baik, yang mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baik, sebelumnya, menurut pasal 160 ayat 3, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, yang mulia. Saudari saksi silakan berdiri. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan kembali. Dipersilakan kepada saksi untuk memberikan kesaksian. Benar, yang mulia, pada saat itu saya sedang berada di luar rumah di sekitaran RT. Terdengar dari kejauhan bahwa ada yang minta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Pas saya sampai di situ, saya langsung menanyakan kepada beliau, di sini ada apa? Beliau langsung menjawab, di sini ada kejadian di mana Ibu Holis dengan adiknya berkelahi, dan Ibu Holis pun menusuk perut adiknya dengan pisau. Pas saya mendengar berita tersebut, saya langsung pergi. Setelah itu, saya langsung pergi ke rumah korban. Pas saya sampai di rumah korban,
saya langsung melihat adiknya sudah sekarat dan juga terlihat darahnya sudah menyebar kemana-mana. Pada saat itu, saya langsung bergegas untuk menelpon ambulan. Di saat saya menunggu ambulan, saya langsung mengecek kondisi dari korban. Ternyata, setelah saya mengecek kondisi korban sudah meninggal dan juga terdapat Ibu Holis sedang berada di lantai atas dengan seseorang. Saat itu Ibu Holis sudah menyadari bahwa kelakuan yang dia perbuat terhadap adiknya sudah salah. Ya, Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu kepada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindakan pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat yang mulia, mohon pertimbangan kembali sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan berat. Terima kasih. Saksi dimohon kembali pada kursi yang telah disediakan. Selanjutnya, pembacaan aman keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan ringan. Kepada terdakwa dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Woli Sophia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan berat dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Woli Sophia ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pembunuh. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 November tahun 2023 oleh kami, Sarjana Hukum selaku Hukum Ketua Aulia Salma, Sarjana Hukum Naila Nurfadila, Sarjana Hukum Rudi Permadi, masing-masing selaku Hakim anggota. Dengan ini, keputusan resmi. Sidang pagi hari ini, Selasa 28 November 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta berakhir dengan hasil terdakwa Woli Sophia dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Demikian rangkaian sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.